Ini dia game ketiga kita. RRQ versus Alter Ego Esports. Jadi pendukung di luar sana tetap berikan dukungan kalian terhadap kedua tim ini. Kita lihat aja go big or go home dari Alter Ego. 2-1 atau akan berakhir menjadi 3-0. Aduh, aku pengennya sih 2-1 biar makin seru nih Pak Pulung. Karena dengan komposisi seperti ini Alter Ego Esports mereka bisa aja nyulik satu persatu. Single target yang tadi KB udah bilang. Ini mudah banget. Apalagi mereka punya sisi yang cukup di mana ada Leo Murphy. Kita tahu dengan Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap. Lalu juga Udil memberikan efek slow dari Gloom-nya. Namun memang sedikit sulit juga karena di sini dari Seleboy harus benar-benar mainkan rotasinya Pak Pulung. Setidaknya mereka punya early game yang bisa mereka manfaatkan. Yang harus mereka manfaatin banget loh ini dari Alter Ego Esports. Mereka kalau bisa memang memenangkan dari seluruh line yang mereka milikin. Di bagian tengah Leo Murphy-nya masih santai. Belum ada Abyssal Arrow yang bisa dia lemparkan sejauh ini. Sementara Udil udah level 3, Leo Murphy udah level 2. Berarti Abyssal Arrow-nya sesaat lagi akan langsung terbang. Dan mungkin aja akan menabrak arah pemain dari RRQ Hoshi. Yes, dan ini memang sebenarnya dari Alucard pun sedikit menyulitkan ya harusnya. Karena kita tahu dari Vision Wave-nya, dari Ground Splitter-nya ini bisa ngincer ke beberapa pemain dari Alter Ego Esports yang mungkin kelihatan benar-benar kayak ini tipis banget seperti Selena atau bahkan Udil Pak Pulung. Tapi ingat Udil masih punya Black Shoes. Ini yang ditakutkan dari Lilia tentunya karena resource skill dari RRQ Hoshi ini bisa dimanfaatkan, dikeluarkan dulu, dipaksa, dibait sama Udil biar keluar semua gitu loh. Nah lo kali ini langsung di cancel begitu aja. Dimana tadi Tyrant Revenge-nya udah di charge tapi langsung di cancel dan juga plus sticker ya. Jadi Abyssal Arrow plus sticker. Oh, tapi kali ini Albert mulai ngamuk ya. Iya, mulai bermain dengan cukup agresif tentunya dengan Ground Splitter-nya. Dan juga ada Whirling Smash dari seorang Albert. Tapi RRQ Hoshi sampai detik ini bersama dengan Alter Ego Esports belum ada first blood di 2 menit pertama. Baru diomongin ternyata Leo Murphy yang terculik begitu saja Pak Pulung. Lagi dan lagi yang gua gak ngerti adalah kenapa Alter Ego begitu susahnya untuk masuk ke dalam area kontes dari Turtle ataupun Lord-nya. Karena dari tadi untuk RRQ Hoshi mereka begitu kuat untuk menjaga loh. Bener-bener emang perimeternya gak bisa ditembus sama sekali loh Cimomo. Mereka kayak tahu oke ini udah mau menit kedua, turtle-nya udah mulai muncul, mereka harus siap-siap di posisi mereka masing-masing. Dan memang kalau misalnya ngomongin area of effect, Clay kita tahu feeder ice track dari Parse ini bener-bener luas banget. Meskipun Udil punya Black Shoes tapi tetap aja. Kalau misalnya dia udah terkena damage dan bahkan terkena stun dari feeder ice track-nya Clay, ini bakal sulit banget untuk seorang Udil dan Walah. Tipis banget itu dari R7-nya, hampir aja kena Defiant Sword dari seorang Seleboy. Untung flicker yang pas ya Cimomo dengan Defiant Sword tadi yang udah langsung hampir aja nancep ke arah tubuhnya dari depan sana. Oke, penonton kita di kolom komen YouTube hampir 200.000 untuk sekarang. Sementara Seleboy udah berhasil kabur dari tersebut. Dia bisa langsung kabur dengan pin voice-nya. Dia parkour lagi dari satu dinding ke dinding yang lain. Cuman untuk Aldous belum terlihat nih. Chase fate-nya akankah menabrak di awal-awal ke arah link-nya? Kayaknya kalau terlalu cepet kayaknya gak bakal bagus. Gak bagus juga ya Prab. Kayak kecepatan gak baik, kelamaan juga gak baik. Formasi 4-1 lagi aja gak sih? Sampai bener-bener optimal banget punya item dan bisa one shot kill. Kayak benar-benar coba untuk ini ya, coba kendaliin semua lane-nya. Make sure kalau misalnya mereka benar-benar ngedominasi gitu dari awal ya. Oke. Coba untuk mengusir dan ini ya, jadi pertanyaan dari aku juga Pak Pulung. Apa itu? Clay dengan feeder ice tentunya dia bisa maksain Udil untuk pakai Black Shoes-nya juga. Oke, iya benar sekali. Dia memaksakan juga nge-trigger Black Shoes-nya ya Cimomo ya. Untuk bisa kabur beberapa detik ke posisi semulanya. Terstun dia di sana. Tapi tadi ada satu Tyrant Rage di area tengah yang kita lihat dari Vin ya. Miss ya. Nggak kena siapa-siapa. Dia nepok angin aja tengah sana Cimomo. Iya, dan ada Snack Time. Jadi jangan lupa untuk vote player favorit kamu di Snack Video dan dapatkan kesempatan untuk memenangkan skin spesial. Jadi tinggal gampang banget download aja aplikasinya dan kalian langsung vote player favorit kalian. Tahu nggak tadi kenapa di mid kayak gitu? Apa? Kalau aku sebagai roamer bilangnya tes mesin. Oh, tes mesin. Jadi nanti ketika bener-bener di team fight itu udah panas, Tyrant Rage langsung kita dapat. Oke. Berarti tadi tes dulu ya. Kalau aku GR-nya dulu. Oke. GR-nya dulu. Nah, untuk kali ini baru satu-satunya mungkin gua ngelihat bagaimana kontes yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego Esports. Dimana udah ada Abyssal Arrow langsung connect ke arah Pin yang mundur ke bagian belakang. Morton Side langsung dikeluarkan juga dari tamusnya. Sementara Seleboy langsung lompat ke bagian bawah tapi Turtle-nya berhasil langsung diamankan juga oleh Lucarda. Tapi ini mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Udah ada pergerakan yang begitu menyakitkan. Sakit banget, damage-nya langsung merata ke seluruh pemain yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Double kill berhasil didapatkan juga oleh Udil. Begitu baiknya hal yang dilakukan oleh Alter Ego
Eagles di mana mereka tadi langsung mengirimkan damage yang begitu banyak. Tapi untuk Esmeralda masih bisa selamat, Cimomo. Iya, kita ngelihat tadi Tyrant Rage juga dari seorang Finn yang connect ke beberapa member dari Alter Ego Esports. Tapi ingat, Udil lagi dan lagi dia masih punya Black Shoes. Dan kita tahu seberapa sakitnya Gloom dari seorang Udil kalau ngumpul jadi satu itu connect semua Pak Pulu. Iya loh, seada-adanya tadi damage-nya sakit banget dan merata ya Prof ya. Ya apalagi ditambah dengan Electro Final Blow di tengah-tengah sana, jadi double slow tentunya. Dan ini akan jadi mematikan karena kalau seandainya Anarchy Hoshi terlalu lama dalam teritorial yang dimiliki sama Alter Ego Esports, mereka yang malah kemakan harusnya sama gameplay dari Alter Ego Esports. Nanti siapapun yang udah punya Necklace of Doom dan satu Necklace Ice ini bakal jadi lawan terberatnya Albert. Wah itu pancingan aja sih harusnya tadi yang langsung dikeluarkan oleh PYN ya, karena dia tahu ada Albert di sampingnya siap untuk langsung masuk ke dalam area pertempuran yang akan dimiliki oleh pemain mereka sekarang. Karena Tempest of Blade-nya langsung di-trigger begitu aja. Untuk Purple Buff apakah dia berhasil untuk mendapatkan, karena sepertinya untuk kali ini dari Link gak punya energi yang cukup banyak loh. Purple Buff-nya berhasil diambil oleh pemain dari Arkeosi, dilompati di bagian tengah. Pai-nya untuk Vegas langsung diaktifkan begitu aja, akan dia maju ke bagian depan untuk mengusir mundur. Dan bener aja 3 player dari Arkeosi nggak mau melanjutkan pertempurannya. Iya, kita ngelihat Pai-nya yang langsung ditabrak dengan Tyrant Defense dan ada viewer record udah mencapai 1,2 juta view. 40. Mantap, mantap, mantap nih 1,2 juta udah berhasil kita dapatkan, tapi di bagian bawah sana tamusnya kelar sudah. Jadi buat kalian teman-teman di luar sana, sobat MLS dimanapun kalian berada, ajak siapapun yang ada di dekat kalian, di share aja ke grup WhatsApp, grup apapun itu, langsung ajak semuanya nonton bareng-bareng untuk pagelaran dari babak playoff MPLID season yang ke-8. Karena sekarang coba lihat, terlihat lagi ada tadi udah dari kamera Turtle by Living by Mandiri, dan sekarang Turtle-nya nggak ada kontes lagi nih Prof. Nah ini udah menit yang ke-6, Alucardnya bener-bener farming seluas mungkin. Dengan perbedaan level yang ada, ini 1 kali pedang kuangkat, saat itulah carry sekarat. Wah, 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 wah. Di saat pedang kuku angkat, begitu juga lah dengan nyawamu yang siap-siap kusikat. Waduh, ayo Cimomo. Gak bisa sulit, saya harus belajar dulu dari suhunya. Tapi kalau kita lihat di area atas, Albert dan juga R7 benar-benar ngeharas ke arah seorang Pai. Kalau kita ngeliat juga Inferno di pop up begitu saja, tapi ada Celiboy yang langsung mengharas ke arah seorang Finn. Tempest of Blade-nya connect dan Finn-nya yang harus tumbang pertama kali dari tim Arkeosi. Connect kali ini bisa Leronya dan akan di follow up dengan cukup baik dari seorang Leo Murphy. Garut dan Soliternya mengarah seorang Clay. Pai-nya bakal coba untuk memfollow up dan langsung Nino yang juga mulai masuk dengan Phantom Slash. R7 yang akan menjadi korban berikutnya, tapi ternyata dari Alter Ego Esports cukup saja 2 member karena Sin-nya mencoba untuk memberikan distraction di area bawah 40. Waduh, Sin-nya free banget sendirian, memaksakan juga ingin mendapatkan langsung, tapi ternyata sekali gebukannya langsung masuk ke dalam ulu hati yang dimiliki oleh Link. Udah ada aksi pengeroyokan langsung dilakukan. Kukira Baiwan ternyata bawa kawan satu kecamatan. Bisakah dia selamat untuk kali ini? Karena Sin-nya udah gak kuat lagi sih Mama. Iya, ini membuktikan kayak Nino benar-benar kasih tahu, oke, ini Benedetta-nya Nino, tapi ternyata di area mid-nya Albert langsung menumbangkan Udil juga, dan bahkan ada satu Celiboy yang mengeluarkan Tempest of Blade kali ini. Masih harus mundur dari seorang Celiboy-nya Nino yang akan menjadi korban, dan bahkan itu menjadi pertukaran 2 untuk 2. Ternyata dari Arkeosi pun sempat kehilangan beberapa member, namun kali ini Arkeosi mereka masih mau kasih pressure di area mid-nya. Terlihat Alter Ego mereka nggak mau relain mid-nya benar-benar tumbang 40 ternyata. Ini benar-benar gimana tadi untuk mendapatkan Bang Sin sendiri ya di bawah sana, 3 orang sekaligus di bagian tengah sana. Clay dengan energy impact dan cross of row-nya sekali satu kombonya connect. Waduh, belum lagi Feather Ice Strike. Kepalanya yang tadi migrain langsung vertigo, sekarang sakit banget ditimpa nih Cimomo. Wow. Yes. Dan lihat R7 nabrakin dengan Evolink Starmon kali ini. Sementara Arkeosi mereka mau bermain dengan objektif. Mereka mau coba untuk kembangin mid turretnya, tapi ternyata tidak semudah itu karena masih bisa dijaga oleh Nino dan juga Celiboy. Waduh, ini semakin keras lagi pertempuran nih Profesor. Namun untuk Albert di atas sana, siapapun yang ada di depannya langsung dilompatin. Ada Purple Buff, tapi top lane-nya udah berhasil diamankan juga. Untuk Selena kali ini langsung dikeprek begitu aja, kelar sudah kehidupannya. Hanya Purple Buff yang bisa dilihat dari kejauhan oleh Celiboy loh Profesor. Ini bakal berat banget karena kita tahu sendiri Purple Buff bagi seorang assassin Link itu penting banget, dan kali ini Lordnya bakal benar-benar langsung coba untuk diamankan terlebih dahulu. Dan di chat room kita
di Samsung SC Battle Challenge dimenangkan oleh Anarchy. Jaya. Baik. Terima kasih sepertinya untuk seluruh fans yang ada di luar sana, entah itu dari Anarchy dan juga dari Alter Ego. Iya, dan kita udah ngeliat sekarang udah formasi 4-1 yang tadi KB udah bicarakan ya. Kali ini udah mulai dilontarkan juga oleh Araki Hoshi, di mana Sinnya atau mungkin Esmeralda-nya yang akan split push kali ini. Jadi kita akan melihat seperti apa Araki Hoshi, apakah mereka masih disiplin tentunya dengan formasi 4-1 kali ini. Sementara itemnya di menit yang ke-10 kali ini Alucardnya Papulung. Dan bahkan Profesor dia yang bikin BOD duluan. BOD War X, bener Lung, ini pedang kuangket kirimu sekarat. Iya, Karena perbandingannya linknya Demon Hunter Sword dan War X baru mau jadi Endless Battle. Masih jauh banget bahkan dari kedua belah pihak, tapi Blade of Despair ini menjadi pembeda banget. Namun Sin, dia akan menuju ke arah Athena Shield. Jadi untuk dealing damage dari Udilnya mungkin tidak akan seburst pada awal-awal game tadi. Wah, ini di bagian tengah juga. Coba lihat tadi dengan Tyrant Revenge, semuanya langsung mundur ke bagian belakang. Dilompatin mendadak Fallen Star Moon-nya, tapi Chessman akan ngelok ke arah siapa? Karena bersiaplah, sekali kau kutumbuk sampai ke ragamu akan kutusuk. Lalu ada Bang Sin yang siap juga untuk mendapatkan sebuah dari satu inhibitor di bagian bawah. Namun mereka masih bisa menahannya. Udah ada Phantom Slash, sedikit lagi yang tersisa. Tapi Bang Sin again kembali berhasil didapatkan oleh pemain dari Alter Ego. Dikejar habis-habisan, namun ada Albert. Habis Celoronya gak konek arah siapa sementara untuk Udilnya maju ke bagian depan, tapi Albertnya udah gak kuat lagi. Albertnya harus meregang nyawa. Hanya saja untuk kali ini Ninonya pun mendapatkan hal yang sama. Tapi Marcia langsung diabek-abek. R7 seorang diri mau kemana? Esmeraldanya dilompatin, ditusuk, dislepeu. Semuanya R7 langsung menjadi target dari kerumunan massa, Cimomo. Iya, tapi kali ini lihat R7-nya masih bisa menjadi last man standing Gak untuk tumbang. Araki Hoshi dan gak tumbang. Karena tadi kalau kita ngelihat juga sebenarnya dari selendangnya R7 mencicil ke arah Sally Boy itu membuat Sally Boy pun tidak jadi komit untuk menumbangkan seorang R7 kali ini. Sally Boy pun peka, dia benar-benar harus ngamanin purple buff-nya. Karena berkali-kali Araki Hoshi selalu ngedapetin purple buff bisa dicolong. Jadi benar-benar direnggut dari tangan seorang Sally Boy. Itu kita ngelihat memang Sin yang tumbang pertama kali karena dia terlalu dive in masuk ke area base dari Alter Ego sendiri. Nih gimana ya cara Alter Ego untuk bisa menembus ini semua nih, Prof? Ya, Sulit banget. Pick off satu demi satu karena memanfaatkan Selena di late game. Satu-satunya yang bisa memberikan efek stun dan juga impact comeback yang luar biasa karena Celibonya bisa langsung ke backstep dari belakang. Ini R7 seorang diri ya, buset dah ini sulit banget. Habis Celoronya connect, hanya saja backupan tadi dari Clay begitu indahnya tapi tetap dipaksakan. Udah tidak ada pin, Fallen Star Moon lompat tadi, dua orang menjadi korban. Udil berhasilkah dia mundur karena sejauh ini mereka masih bisa selamat, Cimomo. Iya, mereka ngelihat langsung ketika ada Sin dan juga Albert, mereka nggak mau langsung paksain team fight-nya. Mereka pick off satu, dapetin pin, mereka udah cukup. Dan bahkan kali ini Araki Hoshi pun yang harus berhati-hati menurut aku karena Sally Boy udah mulai scaling juga dari sisi damage-nya. Nino udah ngedapetin Malefic Roar juga untuk penetration-nya. Jadi semua item defensif tentunya dari Araki Hoshi nggak akan terlalu tebel banget karena Nino bisa aja nembusin itu semua dengan satu Phantom Slash dan juga ada Electro Final Blow. Dan ini ada real time win probability-nya di mana Alter Ego masih punya chance 37% Papua. 63%, Alter Ego mulai menggeser sedikit nih Cimomo. 38 banding 62 tapi langsung dibalikin begitu aja. Karena sekarang Udilnya coba lihat di lock langsung dengan Chase Pad, akankah langsung ditabrak habis-habisan karena sekarang Black Shoes-nya belum terlihat. Ternyata Black Shoes-nya udah gak ada lagi. Berarti Bang Sin langsung free hit aja, numpuk langsung ke arah Lilianya. Wow. Sempat digunakan satu kali ketika tadi Black Shoes-nya ke-trigger dari Udil dan langsung di Feather Air Strike, langsung di Falling Star Moon, langsung di jump in sama Albert dan eksekusinya sama Sin. Dan R7 lihat dia flicker, dia mengincar kalian movie karena dia tahu dia punya damage yang cukup. Oke. Nino sempatkan dia kabur karena sekarang serangan terus-terusan langsung dilakukan juga oleh pemain dari Araki Hoshi. Sangat berat sekali apa yang dirasakan oleh pemain dari Alter Ego sekarang. Mereka berusaha mati-matian untuk bisa mempertahankan. Akankah 2-1 atau akan berjalan melenggang mulus 3-0 yang diinginkan oleh Araki Hoshi ini? Iya, tapi masalahnya kali ini Lordnya juga udah mulai muncul. 5 pemain dari Alter Ego Sport pun sudah bersiap. Kalau misalnya mereka mau kontes, aku rasa ini Alter Ego masih punya chance banget. Dan bahkan R7 kali ini yang mulai udah kelihatan tebal banget. Satu Malefic Roar juga sudah diamankan oleh seorang Sally Boy di Profesor KB. Ya makanya kali ini untuk dari itemization sebenarnya semuanya kita gambarkan semua udah punya dealing damage. Tapi perbedaannya adalah Araki Hoshi punya cara agar dia bisa durable dalam team fight. Dia punya Clay, tetesan dari Feather Air Strike tentu bakal sangat mengganggu sekali di depan R7. Absorb damage-nya Albert, life steal yang tinggi, pin, dia punya bouncing ball 90% untuk damage reduction dan jangan lupakan juga Bang Sin
dengan after damage-nya dan chest plate yang bisa kemanapun. Oh, tapi Kuat. Vin lihat langsung connect Tyrant Race-nya ke arah seorang Nino, dan Nino terkena efek slow juga, tapi dia masih bisa pulang kali ini. Udil mencoba untuk mengcover, tapi bahkan Sin langsung mengejar dengan satu tumbukan begitu saja, tapi Seliboy mencoba untuk tepes Blade, kena 2 player. Albertnya tumbang kali ini dan bahkan mencoba untuk mengejar ke beberapa pemain, tapi Sin lihat udah sakit banget. Dia bisa beberapa dan bahkan Seliboy langsung hilang begitu saja, membuat Udil dan juga Leo Murphy tidak berani untuk 1v1 dengan seorang Sin kali ini. R7 masih bisa untuk mengcover, dan ini bakal menjadi reset untuk kedua tim karena masing-masingnya kehilangan junglernya Pak Pulung. Di saat linknya terbang, disitulah nyawanya melayang, Profesor. Coba lihat. Itu rasanya asin. Awas ada Bang Sin. Awas ada Bang Sin. Ada Divine Sword yang langsung dibalaskan tumbukan langsung ke arah tanah yang retak sampai ke dinding-dinding dari Land of Down. Wow. Dan lihat R7 gak mau pulang, maunya bergoyang terus dengan selendangnya. Dan bahkan pemain dari Alter Ego Esports kali ini dipaksa untuk dipukul mundur, dicicil sedikit demi sedikit. Dan bahkan Purple Buff kali ini akan menjadi target untuk arah Kihoshi. Ada satu Feather Airstrike, dan lihat gak dikasih kesempatan sama sekali Pak Pulung untuk nyentuh ke Purple Buff-nya. Tapi masih bisa diamankan oleh seorang Pai. Oke, namun untuk kali ini dari R7 ya, masih bisa kabur, masih loh. Masih bisa selamat again and again dari tadi R7. Di game kedua dia nggak dead sama sekali. Di game ketiga sejauh ini masih aman juga loh Profesor. Ya, damage-nya nggak cukup sih, apalagi dia udah punya Oracle, dia udah punya Brute Force, dia udah punya satu Dominance Ice, tambahan armor lagi. Dan ini kayaknya Holy Crystal. Jadi dia bakal bisa ngebadanin, dan bahkan kalaupun dia dipukulin, dia bakal nyelendangin balik dengan satu Stardust Dance. Dan itu bakal mengerikan banget kalau Holy Crystal. Sementara di sisi lain, Seliboy-nya bakal menuju ke arah Thunderbelt. Fix banget, karena dia membutuhkan slow effect ke arah Alucard-nya untuk menambahkan mobilitas slow effect lagi dari Selena, Lilia, dan jangan lupakan juga Benedetta dari Nini. Yap. Nih gimana ya, dari tadi juga Udil udah sangat baik sekali ya. Dengan gloom yang dia miliki juga, dia menggagalkan pergerakan yang dimiliki oleh player-player dari arah Kiyoshi untuk bisa mendekat ke arah timnya gitu. Cuma lama-kelamaan kalau sekalinya ditabrak juga puyeng Jimomo. Iya, dan Arkeosis juga menurut aku masih gak boleh terlalu terlalu nyaman. Tapi kali ini Seliboy udah menjadi korban kah, karena Seliboy masih bisa mundur, masih memiliki energi yang cukup. Tapi ternyata Pai yang akan menjadi sandbag untuk Alter Ego Esports kali ini. Vin kalau coba dipaksa mundur, Udi lagi dan lagi dengan gloomnya kali ini, dengan Magic Shockwave-nya masih bisa mengusir Vin yang udah kelihatan low banget. Tapi ini bakal menjadi waktu yang bakal dimanfaatkan oleh Kiyoshi dalam mengamankan Lord mereka yang kedua Pak Pulung. Slow-lownya Vin itulah Dan mungkin bait yang paling mengerikan, tapi sekarang Lordnya berhasil diambil juga oleh Kiyoshi, dan malah untuk Seliboy-nya menjadi korban tambah, di mana sekarang Nino-nya pun udah gak kuat lagi. Nino-nya harus berkang nyawa, Blackstone langsung pindah ke bagian belakang. Udilnya langsung ditabrak oleh Bang Sin sesaat lagi, lalu landing jebret, langsung menghilang begitu aja. Retak sudah tanah yang berada di arah river dari Land of Down. Hanya ada Murpio seorang diri dengan menggunakan Selena-nya. Bisakah dia membesarkan dari Pesaretnya? Karena coba lihat, ada 5 player dari arah Kiyoshi yang siap untuk melumat dari Alter Ego Esports. Di saat kalian ingin menang, disitulah kesempatan akan kubuat hilang. Dan 3-0